Assalamualaikum semuanya, halo apa kabar? Hari ini aku mau masak rendang daging sapi. Caranya mudah ya bun sebenarnya, cuman memang waktu untuk membuatnya itu agak sedikit lama. Karena aku masaknya tidak menggunakan panci presto, kita butuh waktu kurang lebih sekitar 3 jam untuk membuat rendang daging sapi ini. Memasak menggunakan panci presto memang cepat ya bun, tapi menurutku bumbu tidak terlalu meresap ke dalam daging. Oke bun, ini dia bahan-bahan untuk membuat rendang daging sapi. Di sini aku memakai 1 kilogram daging sapi untuk satu resep. Kemudian lanjut ke bahan yang kedua, yaitu santan kental. Aku menggunakan 1,5 liter santan kental dari 3 atau 4 butir kelapa tua. Selain santan, kita juga membutuhkan air. Nah, untuk takaran air ini jumlahnya berbeda ya bun, tergantung jenis daging yang akan kita gunakan. Untuk bahan yang ketiga, di sini aku menambahkan kentang sebanyak 500 gram. Tapi ini opsional aja ya bun. Kalau mau pakai, nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak masalah. Nah, kemudian di sini ada bumbu daun. Untuk daun kunyit, kalau misalkan susah dapatnya, ini sebenarnya bisa di skip aja ya bun. Ini nggak mempengaruhi rasa, tapi sepertinya akan mempengaruhi ke aromanya aja. Kaldu sapi di sini opsional, nggak pakai juga nggak masalah karena nanti rendang sapinya udah gurih. Terus ada juga gula pasir atau gula merah. Jadi kalau bunda-bunda yang suka masakan yang ada manis-manisnya, itu boleh menambahkan gula. Pokoknya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau rasa. Lanjut ke bahan yang kelima, di sini aku menggunakan cabai keriting untuk cabai merahnya. Dan ada penambahan cabai setan karena di sini aku suka pedas. Bagi bunda yang punya anak kecil di rumah, aku sarankan untuk memakai cabai besar biasa, kemudian buang bijinya. Selanjutnya bumbu ini akan aku haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Sekarang kita langsung ke cara memasaknya. Pertama, masukkan bumbu halus ke dalam wajan yang belum dinyalakan apinya ya bun ya. Kemudian tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, bunga lawang. Nah, tambahkan juga daging sapinya. Juga tambahkan 1,5 liter santan kental. Ini santannya memang agak beku karena sebelum masak aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Jadi aku bukan menggunakan santan yang instan atau kalengan, tapi ini menggunakan santan yang segar. Setelah semua bahan masuk, kemudian nyalakan api kompor dan kita aduk santan, bumbu halus, juga daging supaya tercampur rata. Aduk terus santan dengan api kecil sampai mendidih supaya tidak pecah santan. Nah, ini setelah beberapa saat kita masak, santannya berubah menjadi warna kuning ya. Yang tadinya pucat berubah jadi warna kuning. Meskipun kita di awal tidak memakai kunyit, tapi ini akan berubah warna. Aduk sesekali ya bun. Ini karena ini udah mendidih, jadi boleh diaduk sesekali aja. Nah, ini juga setelah dimasak beberapa saat, santannya udah mulai mengeluarkan minyak. Jadi udah ada minyak sedikit-sedikit itu di atas. Terus aja diaduk sesekali. Nah, di sini kita sudah boleh memasukkan kentang, garam, penyedap atau gula pasir. Tapi secukupnya aja. Jadi mendingan nanti kita koreksi di akhir sesaat sebelum rendang diangkat. Ini penampakan daging setelah dimasak beberapa jam. Ini udah menjadi kalio ya bun ya. Di proses ini, jika dagingnya belum matang tapi bumbu udah mengering, harus kita tambahkan air sedikit-sedikit ya bun. Jadi kita tambahkan air, kita masak dengan api kecil sampai dagingnya itu empuk dan bumbunya juga meresap gitu. Setelah kurang lebih 3 jam dimasak dengan api kecil, rendangnya udah mateng. Lihat udah mengeluarkan minyak-minyak di atasnya. Jadi bumbunya nggak perlu kita tumis pun, nanti rendangnya akan mengeluarkan minyak dari santannya. Ini rendangnya udah aku koreksi rasa, rasanya udah pas, jadi udah bisa dikonsumsi sebetulnya. Tapi kalau bunda senang rendangnya yang warna hitam dan kering, itu bisa kita hangatkan lagi di hari selanjutnya. Rendangnya akan berubah warnanya menjadi hitam dan bumbunya akan kering.
Lanjut hari kedua setelah pembuatan rendang. Ini rendangnya akan aku angetin lagi ya bun. Rendangnya akan berubah warna menjadi lebih pekat, menjadi hitam, dan bumbunya akan mengering. Oke bun, selamat mencoba ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.